model regresi dari output. Nah, minggu lalu saya kelupaan bikin model regresinya itu ya. Ini koefisien determinasinya ya, R square-nya. Tapi kalau kita riset, kan kita nggak melibatkan satu variabel bebas aja ya. Jadi yang kita gunakan biasanya ini, yang melibatkan beberapa variabel bebas, lebih dari satu variabel bebas. Kemudian untuk pengujian hipotesis korelasinya kita lihatnya dari sini, karena variabel bebasnya kan konsumsi ya. Ini p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka keputusan kita karena H0-nya itu rho sama dengan 0, nah satunya tidak ada korelasi kalau satu arah ya. Jadi kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka keputusan kita tolak H0 dan kita sampai pada kesimpulan ada hubungan linear antara konsumsi dengan pendapatan gitu ya. Ini hasil pengujian hipotesis korelasinya. Kemudian kalau dari uji hipotesis korelasi kita punya bukti ada hubungan linear antara konsumsi dengan pendapatan, maka kita harus lanjutkan dengan mencari model regresi linearnya. Kalau persamaan umumnya kan model regresi linearnya B0 ditambah B1X gini ya, Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, kalau dari output SPSS ini, model regresinya apa, Dek? Gak apa-apa ya, saya bahas ini dulu ya, mudah-mudahan gak ada yang khawatir. Aduh, ibunya bahas materi ini, saya takutnya materi yang saya inget-inget, saya apalin terus hilang semua, luntur ya, gara-gara materi ini, enggak kan ya? Itu Bu, minus 5,56. Minus 5,561 ditambah 2,34 X sama dengan Y. 2,34 X. 2,340 ya. X-nya langsung kita ganti dong ya, karena di sini bukan XY lagi. Kalau ini XY karena kita nggak tahu variabel bebas sama terikatnya ya. Yang ini kan kita nggak tentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Di sini pada saat kita sudah menentukan mana variabel X, mana variabel Y, kita melakukan analisis korelasi antara kedua variabel, berarti kita tahu yang jadi variabel X itu yang mana dan yang jadi variabel Y yang mana. Jadi 2,34-nya tuh 2,34 mana nih? Nggak boleh pakai XY lagi kalau udah kayak gini. Tuh Bu, konsumsi. Nah, jangan sampai kebalik ya. Karena begitu kalian balik, ini kan pendapatan sama dengan negatif 5,561 tambah 2,34 konsumsi. Bukan kebalikannya. Kebalik kayak gimana? Ada yang nulisnya konsumsi sama dengan negatif 5,561 tambah 2,34 pendapatan, itu salah. Nah, kemudian model regresi ini mengarahkan ke kita, kalau kita misalnya punya level konsumsi, kalau kalian ditanya berapa tingkat pendapatan, berapa prediksi tingkat pendapatan seseorang kalau dia memiliki tingkat konsumsi katakanlah berapa ya, 2 juta, maka pendapatannya masukin ke rumusnya ya Bu. Masukin ke rumusnya, betul ya, negatif 5,561 ditambah 2,34 kalikan 2 juta gitu ya Dek ya, hasilnya berapa gitu. Kemudian ini artinya ini kan marginal change ya, variabel dari konsumsi. Untuk setiap rupiah kenaikan konsumsi, maka pendapatan akan naik sebesar 2,34. Kalau konsumsinya naik 2 rupiah, pendapatannya naik sebesar 6,84 gitu ya. Kalau yang ini yang ditanyakan berapa tingkat pendapatan seseorang pada level konsumsi tertentu itu. Oke, itu materi yang saya tambahkan. Ada materi yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita masuk ke kuis. Kuisnya kan cuma 4 soal ya, 2 jam menurut saya cukup. Jadi kalau memang ada materi yang mau dibahas dulu, silahkan ditanyakan dulu yang mau kita review gitu ya. Atau kalau di outputnya ini masih ada yang kalian belum pahami, boleh juga kita bahas. Silahkan, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, ketentuan dari BAK kita mengharuskan melakukan pertemuan via Zoom minimal 1 jam. Jadi kita online dulu ya, paling tidak 1 jam. Tapi
Tapi kalau mau online sampai nanti kuisnya selesai juga nggak masalah ya. Saya sih tetap stay ya. Nanti kalian kerjakan di di kertas apapun yang kalian punya. Yang penting ya memang kertas untuk belajar ya, buku tulis. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan bolpen, asalkan tulisannya jelas. Kemudian silakan dikerjakan dari materi yang paling kalian kuasai. Biasanya kalau yang dikuasai itu paling mudah menurut kita. Jadi kalau tipsnya gitu ya, kalau kira-kira kalian lihat soal ngeblank ini belum tahu bahas soal apa, lanjut dulu ke soal yang lain gitu supaya waktunya jadi efisien. Itu ya, boleh dikerjakan dari soal yang paling mudah, jadi nggak berurutan nomornya nggak apa-apa, tapi anaknya Untuk penamaan filenya apa berarti Bu? Kalau ini. penamaan filenya sama kayak bis kemarin, nomor absen diikuti nama lengkap supaya saya gampang ceknya. Formatnya PDF.